Herlina sarjana hukum, seorang pengamat hukum perkawinan. Pernikahan Afi dan Paul pasti akan menimbulkan polemik di Indonesia. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tegas-tegas disebutkan terjadi antara pria dan wanita. Bahwa perkawinan yang telah terjadi di luar negeri, kita tidak melihat sah atau tidak menurut hukum kita ya, tetapi melihatnya sah atau tidak menurut hukum di negara di mana tempat mereka menikah. Ini boleh dicatatkan di Indonesia bahwa telah terjadi perkawinan di Indonesia. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi hangat bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Afi membuat kejutan besar karena akan bertunangan dengan seorang pria. Teresa Blesinski akhirnya berbicara tentang kemelut dalam rumah tangga adiknya. Para finalis Indonesian Idol ikut prihatin dengan kondisi Mutia Kasim. Baby Romeo tak mau disebut penulis lagu spesialis patah hati. Band Raja dapat double platinum award dan Alicia Johar ingin mengajak para artis peduli dengan nasib artis lawas. Media Nusantara Citra meluncurkan koran seputar Indonesia dan Okan sudah melamar Donna Agnesia. Inilah Ghospot. Pemirsa, apa yang Anda lakukan jika anak lelaki Anda meminta restu Anda untuk menikah? Sebagai seorang ibu tentunya Anda ingin mengetahui segala sesuatu mengenai calon menantu perempuan Anda. Nah, kalau cerita yang satu ini pemirsa agak-agak sedikit berbeda. Karena Afi lah yang meminta restu dari maminya untuk menikah dengan Paul. Nah, seperti yang kita ketahui, Afi dilahirkan sebagai seorang lelaki. Dan Paul sendiri adalah seorang lelaki tulen juga. Nah, pemirsa, apa yang membuat Afi nekat melakukan hal yang kontroversial ini? Mari kita cari tahu jawabannya. Inilah Ghospot. Jenny Stavia atau lebih beken dengan nama Afi membuat kejutan besar. Afi yang dilahirkan sebagai pria dengan nama Joko Wiryatmo ini akan bertunangan dengan seorang pria Indonesia keturunan Belanda bernama Paul. Fenomena pria dengan pria saling jatuh cinta memang bukan hal aneh lagi bahkan di negara agamis seperti Indonesia. Meski begitu tetap saja tak ada cerita pria menikahi pria di Indonesia. Afi dan Paul akan bertunangan di Bali pada tanggal 17 Juli nanti. Kebetulan tanggal 17 pas ulang tahun mami ya. Jadi mungkin di hari itulah kita akan melaksanakan pertunangan. Setelah pertunangan pasti akan segera disusul dengan pernikahan. Afi tahu betul, hukum Indonesia melarang pernikahan sejenis. Afi mengambil jalan lain dengan menikah di Belanda. Mungkin kita akan melaksanakan pernikahannya mungkin di Belanda. Karena hanya satu-satunya negara yang bisa menerima laki boleh kawin sama laki, perempuan boleh kawin sama perempuan. Kenapa Nyonya Mariana merestui Afi untuk mengambil jalan yang pasti akan mengundang cemoohan ini? Mami ikuti aja kemauan mereka berdua. Saya ini sebenarnya juga mikir terus soal Afi. Waktu sudah tahu bahwa dia dengan Paul kan. Tapi ya bagaimana? Pasti orang akan ya cemohkan saya atau kucilkan atau apa. Tapi pokoknya saya jangan dikucilkan sama Tuhan. Ketika Afi punya keinginan yang tak terbendung, mau tak mau Nyonya Mariana harus mengabulkannya. Lantas siapakah Paul dan kenapa Paul memilih Afi sebagai teman hidupnya? Afi baik ya. Afi baik dia dia nice aja saya kalau di dekat dia merasa nyaman sampai saat ini gitu. Nggak terlalu banyak permintaan kepada saya juga. Pekerjaan saya hanya seorang saya di advertising, desain grafis gitu ya. Kebetulan di sebuah perusahaan biasa, kecil, biasa-biasa aja sih. Terus masalah status saya masih lajang. Saya pernah pacaran dengan seorang wanita, pernah. Saya pernah pacaran dengan seorang wanita juga. Yang menjadi pertanyaan kenapa Paul harus menikah dengan Afi? Apa yang ingin dicapai dari pernikahan itu? Sekedar sensasikah? Suatu ikatan biar ya kita jadi punya rambu-rambu dalam menjalani kehidupan kita berdua. Ya mungkin menghindari selingkuhan kali ya.
Menurut Apong Herlina, sarjana hukum, seorang pengamat hukum perkawinan, pernikahan Afi dan Paul pasti akan menimbulkan polemik di Indonesia. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tegas-tegas disebutkan terjadi antara pria dan wanita. Bahwa perkawinan yang telah terjadi di luar negeri, kita tidak melihat sah atau tidak menurut hukum kita ya, tetapi melihatnya sah atau tidak menurut hukum di negara di mana tempat mereka menikah. Ini boleh dicatatkan di Indonesia bahwa telah terjadi perkawinan di Indonesia. Jadi dicatatkan di catatan sipil. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah catatan sipil ini mau mengacu kepada undang-undang perkawinan atau tidak? Kalau mengacu kepada definisi, ini akan jadi pertanyaan bagi catatan sipil. Karena memenuhi syarat nggak bahwa seorang pria dan seorang wanita gitu kan? Apakah Afi tak takut menerima hujan protes dari masyarakat? Enggak lah, kenapa mesti takut? Kita kan pengen jalan yang baik, yang benar. Ya jangan sampai ada protes-protesan. Aku hanya minta dukungan dari semuanya. Ya jangan ada gontok-gontokan apa-apa. Mungkin dalam pertunangan dia akan bahagia. Tapi kok sampai perkawinan masih satu tanda tanya yang besar. Seorang ibu memang sering tidak tega untuk menolak permintaan anaknya. Namun apakah Anda harus memenuhi semua permintaan anak Anda walaupun di hati kecil Anda tahu bahwa itu tidak benar? Pemirsa, gosip keretakan rumah tangga Tamara Bleszynsky dan Tuku Rafli sampai saat ini masih gosip belaka. Karena keduanya tidak mau angkat bicara. Nah, pada akhirnya kakak kandung Tamara mau berbicara mengenai rumah tangga adiknya. Sementara itu jatuh sakitnya Mutia Kasih membuat banyak sekali pihak prihatin, termasuk para finalis Indonesian Idol. Mukas memang terkenal suka bicara pedas, namun justru pemirsa kepedasannya itulah yang memacu semangat mereka. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu komentar dari Teresa Bleszynsky mengenai rumah tangga adiknya. Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Hingga detik ini Tamara Bleszynsky masih saja tutup mulut kendati gosip pisah ranjang gencar menerpa rumah tangganya dengan Teguh Rafli. Awak Gospot kemudian mencoba mencari sedikit petunjuk soal gosip Tamara Rafli dari Teresa Bleszynsky, kakak Tamara. Aku kan nggak satu rumah sama dia, lain rumah. Dan kita keluarga memang kalau masalah keluarga kita nggak mau ikut campur, itu urusan mereka sendiri-sendiri. Ya semua rumah tangga kan pasti ada cekcoknya kan, itu kan bumbunya katanya ya. Ya nggak tahu, jadi ntar akhirnya gimana saya nggak tahu. Saya ikutin aja gimana, ya kan. Kalau gosip pisah ranjang tidak benar, mengapa Tamara maupun Rafli menghindar dari wartawan? Nah itu saya nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu. Dan saya sekarang mau nanya juga, ini Tamara di mana? Saya kurang tahu kan, dia kan lagi nggak tahu kemana. Nanti kalau saya tanya kan nanti disangka saya ikut campur, gitu. Jadi saya nggak mau nanya. Teresa tidak membenarkan ataupun membantah mengenai kemelut yang terjadi dalam tubuh keluarga Tamara Rafli. Setelah mendengar gosip ini, apakah Teresa sudah menghubungi Tamara? Enggak, sebab saya nggak mau bikin dia tambah beban. Sama telepon. Ini kenapa Tam? Ini kenapa gini? Kenapa gini? Untuk apa? Ya kan? Jadi Tamara sudah dewasa, dia bisa memutuskan sendiri. Dan Tamara ada ibunya kan. Apa dengan adanya ini saya nggak akan hubungin Tamara dulu, sebab mereka kan pasti lagi ini kalut pikirannya kan. Jadi saya tidak mau tanya ini kenapa begini, nggak perlu, itu maksud saya. Nah, cuma sedih aja loh kok bisa begini. Sepertinya Teresa sedikit banyak tahu tentang persoalan yang dialami Tamara. Namun Teresa memilih sedikit bicara. Emang kita begitu kali keluarga tuh, nggak mau ikut campur satu sama lain. Lain kalau umpamanya dia butuh bantuan ke saya baru saya. Jika tampil berdua di muka umum, Tamara dan Rafli selalu terlihat mesra. Jangan-jangan itu hanya sebuah kamuflase dari kenyataan buruk yang mungkin sedang terjadi di antara Tamara Rafli. Nah sekarang, nah saya nggak tahu ya. Apa karena saya nggak satu rumah sama dia itu, jadi saya nggak tahu. Kalau gosip pisah ranjang itu benar dan 8 tahun pernikahan mereka berakhir dengan perceraian, bagaimana komentar Teresa? Dia mau bersatu atau dia mau pisah, itu urusan mereka bukan urusan saya. Nah, pokoknya saya doakan yang terbaik buat Tamara, yang terbaik buat Rafli, itu aja.
Sejak Mutia Kasim dilarikan ke rumah sakit sampai kemarin pihak keluarga belum mau memberikan pernyataan tentang kondisi Mukas.